kalau Partai Demokrat, Partai PKS atau siapapun yang mewacanakan bahwa Anies akan dipasangkan dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Nasdem akan menarik untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, menarik sekali karena sudah terang benderang Partai Nasdem menolak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya sedang membaca untuk berapa kali saya lupa. Ini buku tentang pemilu damai, berintegritas, dan menyejahterakan. Ini ditulis oleh sahabat saya, politikus Partai Golkar, Dr. Andes Agun Gunanjar Sudarsa, BCLP MSI. Saya sudah lama tidak menghubungi Mas Agun Gunanjar ini. Dulu kita sering berkomunikasi, mudah-mudahan beliau sehat. Nah, kita bicara tentang pemilu. Ada berita yang menarik. Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 ada informasi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkunjung ke Istana Merdeka, bertemu dengan Presiden Jokowi. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh kedua beliau ini, dan publik pun juga belum tahu apa tujuan pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dengan Presiden Jokowi. Nah, kita akan melihat hasilnya seperti apa dengan polisi-polisi yang akan diambil oleh Pak Surya Paloh. Karena kita tahu di Nasdem ini penguasa sentral, pemegang otoritas untuk mengambil keputusan ada di tangan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Mari kita kaitkan dengan kepentingan pencalonan Anies Baswedan. Beberapa hari yang lalu, Partai Demokrat menyetujui atau mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tapi kita sampai detik ini belum pernah tahu siapa atau kelompok mana, partai mana yang akan mendukung Anies Baswedan dengan total syarat pengusungan 20% ke atas. Karena sampai detik ini pun koalisi perubahan yang katanya akan dibentuk oleh Nasdem, PKS sama Demokrat belum jua terbentuk. Yang terjadi adalah silang sengkarut informasi yang simpang siur. Konon PKS mempunyai calon wakil presiden sendiri. Kemudian dukungan Partai Demokrat kepada Anies Baswedan ini ada persyaratan bahwa calon wakil presidennya adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Pangeran Cikeas, putra mahkota Cikeas, Ketua Umum Partai Demokrat. Ini rumors yang berkembang di ruang publik seperti itu. Tapi kemudian ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem bahwa kalau Partai Demokrat, Partai PKS atau siapapun yang mewacanakan bahwa Anies akan dipasangkan dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Nasdem akan menarik untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, menarik sekali. Ini menarik karena sudah terang benderang Partai Nasdem menolak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Ini yang bisa menghambat secara serius terbentuknya koalisi perubahan. Kalau PKS, seingat saya berdasarkan rekam jejak, gampang diatur dalam tanda kutip seperti itu.
Tapi pemimpin koalisi ini jelas Partai Nasdem. Ketokohan seorang Surya Paloh ini akan menjadi faktor terpenting terbentuknya koalisi perubahan. Kalau yang dikatakan oleh salah satu elit Partai Nasdem bahwa Nasdem tidak akan melanjutkan diskusi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dengan catatan kalau masih mewacanakan AHY sebagai Wapres, ini benar-benar menjadi suara resmi Partai Nasdem, artinya koalisi perubahan hampir mustahil terbentuk. Apalagi kalau dikaitkan dengan kunjungan Surya Paloh ke istana menemui Presiden Jokowi. Belum lagi beberapa waktu yang lalu terlihat di beberapa media Pak Surya Paloh mengunjungi atau bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan di Jerman. Kita tahu Pak Luhut Binsar Panjaitan ini adalah orang terdekat atau orang yang paling dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Karena rekam jejaknya, karena kepiawaiannya, karena kehebatan seorang Luhut, makanya Pak Luhut sangat dipercaya. Jadi artinya konstelasi politik ini masih akan terus dinamis. Saya tidak akan mendahului apa yang akan terjadi, tapi saya agak pesimis koalisi perubahan akan terjadi kalau memang Partai Demokrat kekeh mencalonkan wakil presidennya adalah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Ini jelas-jelas ditolak oleh Partai Nasdem. Nah, apakah Partai Nasdem akan terus mencalonkan Anies Baswedan atau meneruskan pembentukan koalisi perubahan? Kita akan menunggu perkembangan. Karena politik ini dinamis, bisa berubah setiap saat. Pagi kedelai, sore tempe. Bisa terjadi, penuh dengan dinamika. Apalagi ada beberapa berita-berita bahwa Surya Paloh akan minta maaf ke masyarakat kalau gagal mencalonkan Anies. Ini ada beritanya. Apalagi Pak Surya Paloh sowan ke Pak Jokowi. Apalagi ada elit dari Partai Nasdem yang mengatakan menolak dengan tegas AHY menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Ini beberapa indikasi-indikasi atau parameter-parameter yang menurut saya membuat sulit terbentuknya koalisi perubahan. Jadi siapapun yang dicalonkan jangan kegeeran dulu, jangan kepedean dulu. Pendukung-pendukungnya juga begitu. Hati-hati mendukung orang capres yang diunggulkan ternyata hanya caper, cari perhatian. Ini juga harus kita perhitungkan. Sahabat Indonesia, kita menunggu apakah capres ini akan menjadi capres beneran, sah didaftarkan ke KPU, atau capres hanya sekedar caper, cari perhatian. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskamber.